Pak, supaya latihan besok 10 tahun lagi bisa jadi bupati di kampung Blora. Latihan dulu. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, baru-baru ini buka suara soal laga panas antara Cina dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dalam konferensi persnya, pelatih asal Kroasia itu blak-blakan soal kekuatan skuad Garuda yang sekarang lagi naik daun. Menurut Ivankovic, secara tradisional Indonesia itu bukan tim yang dikenal punya fondasi kuat. Maksudnya dari dulu emang belum konsisten atau punya sejarah panjang di level top Asia. Tapi, dan ini penting banget, dia ngaku kalau sekarang timnas Indonesia tuh beda. Kenapa? Karena ada pemain-pemain naturalisasi yang bikin lawan pusing 7 keliling. Ivankovic bilang, walaupun fondasinya nggak sekuat tim-tim besar Asia, susunan pemain kita sekarang bikin Indonesia jadi tim yang sulit banget dihadapi. Indonesia mungkin nggak punya fondasi tim yang kuat secara tradisional, kata Ivankovic seperti dilansir dari Sohu. Tapi pemain-pemain naturalisasi mereka bikin pertandingan jadi jauh lebih menantang. Dia juga nambahin kalau timnya bakal all out. Kami harus kasih 100% upaya kami, ujarnya. Sekarang tinggal gimana skuad Garuda bisa buktiin kalau kita bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia. Selanjut media asal Cina Sohu, lagi-lagi angkat bicara soal timnas Indonesia. Mereka sampai kasih julukan unik ke pemain-pemain kita, disebutnya tentara asing. Keren banget nggak sih? Sebab menurut mereka, sebagian besar skuad timnas sekarang adalah pemain naturalisasi berasal dari pembinaan sepak bola muda di Eropa. Ada yang dari Belanda, Belgia, sampai Spanyol. Jadi kualitas individu mereka emang udah nggak diragukan lagi. Bahkan Sohu bilang kalau kemampuan teknis dan fisik mereka unggul dibanding pemain lokal. Nah, gara-gara masuknya pemain-pemain naturalisasi ini, timnas Indonesia sekarang dianggap berhasil mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Kebijakan naturalisasi yang digagas oleh PSSI membawa dampak besar. Timnas Indonesia jadi punya kedalaman skuad yang lebih kuat dan kualitas permainan pun makin terlihat naik kelas. Sohu juga menyoroti gimana para pemain naturalisasi ini datang dari liga-liga Eropa. Walaupun bukan liga top banget, tapi tetap aja mereka terbiasa main di atmosfer sepak bola yang ketat dan profesional. Fisik dan mental mereka terasa, dan itu jadi nilai tambah besar buat tim. Intinya, menurut pandangan Sohu, kehadiran para pemain naturalisasi ini udah ngasih suntikan energi baru ke tubuh timnas. Dan bukan cuma itu, mereka juga berhasil bikin persaingan sepak bola Asia Tenggara jadi makin menarik. Karena sekarang semua tim harus kerja lebih keras buat bisa ngimbangin kekuatan Indonesia. Di tengah kesibukannya sebagai pesepak bola profesional, Arhan ternyata punya bocoran masa depan yang lumayan mengejutkan dan lucu juga sih. Bayangin aja dia disiapin buat jadi Bupati Blora. Tapi 10 tahun lagi. Ya, kabar ini datang dari ayah mertuanya sendiri, Andre Rosiade, yang juga seorang politisi. Suatu hari saat Arhan lagi liburan, soalnya Liga Thailand udah selesai duluan, dia ikut ayah mertuanya ketemu warga. Belum jelas di mana tepatnya acara itu, tapi dari logat bicara Andre, sepertinya sih itu di kampung halamannya di Padang. Nah, di hadapan warga, Andre dengan gaya bercandanya bilang, yang lagi liburan, Ambo ajak kemari ini buk pak, supaya latihan. Besok 10 tahun lagi jadi bupati. Latihan dulu, 10 tahun lagi pensiun dari bola jadi Bupati Blora. Dan warga pun langsung kasih tepuk tangan. Meriah. Sementara Arhan, dia cuma senyum kecut sambil elus-elus dahi sambil duduk manis di sebelah ibu mertuanya, kayak bilang dalam hati, yah, masa depan gue udah diatur nih. Ngomong-ngomong, Arhan sekarang 23 tahun.
Jadi kalau benar pensiun 10 tahun lagi dan langsung nyemplung ke dunia politik, ya dia bakal start karier politiknya di umur 33 tahun. Umur yang cukup ideal sih buat mulai hal baru. Sekarang, Arhan lagi fokus buat gabung TC Timnas Indonesia yang akan dimulai tanggal 26 Mei di Bali. Sebagai persiapan menghadapi dua laga penting, lawan Cina tanggal 5 Juni dan Jepang tanggal 10 Juni, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Arhan juga termasuk salah satu pemain yang dipanggil langsung oleh pelatih anyar Patrick Kluivert, mantan bintang Barcelona dan Timnas Belanda. Jadi, meskipun udah ada wacana soal dunia politik, Arhan masih punya jalan panjang di dunia sepak bola. Tapi, siapa tahu ya, mungkin aja 10 tahun lagi, kita bukan cuma lihat Arhan di lapangan, tapi juga di Balai Kota Blora. Kita tunggu aja deh. Yang jelas semua pemain lagi fokus hadapi dua pertandingan krusial di bulan depan. Abang, sekolah Semando yang lagi liburan, kamu ajak yang kemari Bu, Pak, supaya latihan besok 10 tahun lagi bisa jadi bupati di kampung orang. Latihan dulu. Patrick Kluivert, bareng Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg kayaknya mulai nemu formula yang pas buat ngebentuk kerangka tim. Soalnya, bentar lagi udah masuk bulan Juni, momen penting banget buat Timnas Indonesia. Setelah muter-muter mantau pemain abroad sampai ke Liga 1, akhirnya PSSI ngumumin nama-nama yang bakal ikutan TC di Bali, mulai 26 Mei ini. Tapi dari 32 itu, cuma 23 yang bakal dipilih sama Kluivert buat dibawa ke laga krusial lawan Cina dan Jepang. Sesuai yang udah pernah disinggung sama Kluivert waktu dia resmi gantiin Shin Tae-yong, pemain yang kurang dapat menit main di klub, kemungkinan besar bakal disingkirin dulu. Jadi ya, nama-nama kayak Nathan Choe Aon dan Rafael Struijk bisa aja nggak kepilih. Apalagi kita masih punya opsi lain yang nggak kalah kualitasnya. Kayak Joe Pelupessy sama Stefano Lillipali yang 2 musim terakhir tampil gacor bareng Borneo FC. Nah, soal pemilihan pemain ini, Kluivert kayaknya bakal ngebawa angin segar. Berani ambil keputusan yang sebelumnya agak tabu, yaitu mencoret pemain cuma gara-gara performa klub. Kayak si Rafael Struijk, abis Piala AFF tuh bener-bener nggak dipakai lagi. Ya bisa dibilang nasibnya kayak camat, ada tapi nggak pernah muncul. Terus Nathan, baru main 3 kali musim ini. Gimana bisa bersaing di Timnas? Kalau 2 nama itu dicoret, gantinya siapa? Untuk posisi Rafa, kemungkinan Kluivert bakal pasang trio maut, Ragnar Eliano sama Ole Romeni. Tapi karena Ragnar absen di laga lawan Cina, Egy Maulana Fikri bisa jadi opsi utama di kanan. Eliano geser ke kiri, terus Lillipali main di tengah atau gantian sama Ole. Sementara posisi Nathan bisa diisi Joe Pelupessy yang waktu lawan Bahrain sangat solid. Di tengah masih ada Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Justin Hubner yang sekarang malah sering dipakai Wolves sebagai DM. Ngomongin Justin nih ya, anak ini emang totalitas. Bukan cuma latihan bareng tim senior Wolves, tapi juga dipercaya jadi kapten Wolves U21, dan musim ini tampil luar biasa, sampai dapat gelar pemain terbaik. Walau mainnya barbar banget, Justin punya kualitas elit sebagai bek masa depan Timnas. Kalau semua pemain abroad gabung di bulan Juni nanti, gila sih. Starting lineup kita bisa full grade A. Jay Aidze, Emil Audero, Joe Pelupessy, Dean James, Kevin Dix, sampai Ole Romeni. Jelas Timnas Cina bakal lebih waspada. Soalnya waktu pertemuan pertama, skuad kita belum skuad ini. Sekarang, tim Garuda makin lengkap dari belakang sampai depan. Kita bisa pakai formasi 3-4-3. Kiper utama harusnya Martin Paes. Tapi sayangnya dia absen di laga perdana karena akumulasi kartu. Tenang, Emil Audero siap gantiin. Di Palermo dia tampil oke banget dan bawa timnya ke babak playoff. Back 3 bisa diisi Jay Aidze, kapten Venezia di Serie A yang udah terbukti kualitasnya, Justin Hubner, dan Mies Hilgers. Tapi Hilgers kabarnya cedera pas lawan Ajax, jadi Rizky Ridho bisa masuk, karena tiap kali diduetin sama Jay atau Justin, performanya stabil. Di sayap ada Verdong di kiri, Kevin Dix di kanan. Tengah, Tom Hai bisa gandengan sama Ivar Jenner atau Pelupessy. Depan, Lillipali di kanan. Ole Romeni di tengah, Eliano Reinders di kiri. Formasi ini benar-benar mewah, apalagi semuanya main di luar negeri.
Kita ngomongin Serie A, Eredivisie, sampai Bundesliga musim depan. Nggak heran sih kalau rival-rival di Asia Tenggara mulai angkat alis. Media Vietnam misalnya sampai nulis artikel yang nyebut pemain keturunan Indonesia sekarang market value-nya lebih mahal dari seluruh skuad Vietnam. Bahkan pas drawing grup awal, waktu kita masih di ranking FIFA 134, Indonesia sempat diremehkan. Tapi sekarang, market value kita meroket. Sebelum trio Enjoy Eldin J gabung, kita udah di posisi 8 Asia dengan nilai 547 miliar rupiah. Sekarang, naik ke posisi 6, jadi 615 miliar rupiah. Hilger saja nilainya hampir sama kayak satu timnas Bahrain. Lihat aja, timnas kita sekarang punya pemain yang main di Serie A, Jupiler Pro League, Championship MLS, bahkan ada yang pernah main di Europa League dan Conference League. Belum lagi jajaran pelatihnya, udah kayak koleksi legenda hidup. Patrick Kluivert, top skor Euro 2000, juara UCL dan La Liga. Alex Pastoor yang dijuluki Profesor Taktik. Danny Lanzat, mantan pemain Ajax dan Feyenoord. Terus ada Gerald van den Berg, legenda Belanda yang mungkin lebih senior dari Kluivert. Tambah lagi Jordi Cruyff, anak dari Johan Cruyff, jadi penasihat teknis. Udah kayak dream team staf pelatih, dan tambah satu lagi yang baru datang, Simon Tahamata, sebagai pemburu bakat-bakat muda tanah air di dalam negeri atau di luar negeri. Semangat yang sama, tujuan yang satu. Kita akan menang, kita akan bangga. Yo ayo timnas pasti menang. Makanya nggak aneh kalau media Vietnam Sohaton VN sampai bilang kalau Indonesia punya peluang besar buat menang lawan Cina dan Jepang di bulan Juni. Dua alasannya, kedalaman skuad dan ini tim terbaik Indonesia sepanjang sejarah. Dengan kondisi sekarang, target ambil 3 poin di Jakarta bukan cuma mimpi, itu kewajiban. Apalagi tinggal 2 laga sisa buat amankan tiket lanjut ke babak berikutnya, kualifikasi Piala Dunia. Intinya sekarang tinggal gimana kita siapin diri semaksimal mungkin. Karena mimpi besar itu udah di depan mata, tinggal dijemput. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info seru lainnya soal Timnas Garuda.